Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksari Setiawan, mahasiswa dari Universitas Teknologi Akbar Makassar, jurusan Teknik Informatika, kelas T710. Pada video kali ini, guna untuk menyelesaikan mata kuliah robotika. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Prototype Sistem Kendali Robot ARM Gripper Manipulator menggunakan Flex Sensor dan MPU 6050 berbasis Internet of Things. Poin pertama yaitu penjelasan studi kasus yang diselesaikan. Syukranullah Bukhari dan Ismi Amalia dalam penelitiannya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan robot lengan yang berjudul Rancang Bangun Robot Lengan Berbasis Microcontroller Arduino Uno. Pada penelitiannya, robot lengan tersebut hanya dapat dikendalikan menggunakan potensiometer sebagai kendali geraknya. Bentuk sistem kendali lain yang diaplikasikan pada robot berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem kendali robot tangan menggunakan Bluetooth, dan juga kendali sensor inertial measurement unit MPU 6050 dalam implementasi robot self-blazing. Dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan terhadap kendali robot agar memiliki kemampuan-kemampuan lainnya seperti bergerak secara looping dan mampu bergerak dengan gestur manusia. Pada penelitian tersebut akan dibuat sebuah prototipe robot yang mampu digerakkan dengan lengan manusia atau gestur mode dan dapat bekerja secara looping menggunakan kontrol yang berbasis Internet of Things. Pada penelitian yang mereka lakukan, robot ARM manipulator yang dirancang memiliki 4 derajat kebebasan. Smartphone digunakan untuk kendali jarak jauh dan sarung tangan digunakan untuk meletakkan sensor-sensor. Hasil bacaan sensor kemudian diolah untuk menentukan besar sudut yang dikeluarkan oleh sendi ARM manipulator sehingga dapat mengubah koordinat dari end effector. Dengan melakukan pendekatan pada metode penelitian rapid prototyping, alur metode yang digunakan dapat dilihat pada gambar blok diagram di bawah ini. Dimulai dari analisis. Analisis dilakukan untuk menentukan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem robot lengan ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan desain. Pada tahapan ini, yang dilakukan adalah merancang sistem input, proses, dan output yang akan digunakan dan dihasilkan pada sistem. Kemudian, development. Development akan dilakukan apabila sistem yang sudah didesain tersebut sesuai dengan yang diinginkan sehingga proses development dapat dilakukan. Kemudian proses implementation dapat dilakukan apabila sistem yang dibuat sudah dapat berjalan dengan baik kontrol lengan menggunakan sensor MPU 6050 dan kontrol gripper robot yang dikendalikan menggunakan flex sensor, kemudian kontrol menggunakan smartphone dengan aplikasi Blink melalui jaringan internet. Untuk formation evaluation bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan dari sistem yang dibangun agar sistem yang dibangun lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, poin kedua yaitu cara kerja keseluruhan alat. Pada sistem pengendalian robot ARM Gripper manipulator ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem kendali gestur yang digerakkan menggunakan tangan dan sistem kendali IoT mode yang dikendalikan menggunakan smartphone. Penjelasan hasil gestur mode sebagai berikut. Ini merupakan gambar dari yang dilakukan peneliti saat
menilai sensor MPU 6050 dan flex sensor. Kemudian tabel 1 ini adalah hasil pengujian robot ARM kendali gestur mode yang dilakukan si peneliti. Sistem penggerak robot menggunakan gestur mode bekerja setelah menerima perintah dari sensor MPU 6050 dan flex sensor yang sudah terpasang pada sarung tangan. Gambar kedua ini merupakan wiring diagram gestur mode. Dan untuk tabel 2, konfigurasi komponen gestur mode. Penjelasan hasil IoT mode sebagai berikut. Tabel 3 membuktikan bahwa si peneliti telah melakukan pengujian robot ARM kendali IoT mode. Sistem penggerak robot menggunakan IoT mode bekerja setelah menerima perintah dari smartphone melalui Blink application yang kemudian diproses oleh node MCU ESP8266 untuk menggerakkan robot. Sistem IoT ini dapat dilakukan setting posisi sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah 5 pergerakan yang dapat tersimpan untuk dapat melakukan pekerjaan secara looping. Gambar ketiga ini merupakan wiring diagram IoT mode. Tabel keempat merupakan konfigurasi komponen IoT mode. Penjelasan hasil pengujian waktu tempuh sebagai berikut. Tabel kelima yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengujian waktu tempuh pemindahan barang kendali IoT mode. Berdasarkan pengujian waktu tempuh robot ARM gripper manipulator saat memindahkan barang dari titik objek ke titik yang dituju sebanyak 10 kali percobaan, diketahui bahwa selisih waktu error terbesar adalah 246 milisecond dan selisih terendah adalah 4 milisecond. Rata-rata selisih waktu yaitu 124,9 milisecond. Presentasi selisih waktu error ini adalah 124,9 dibagi 6000 milisecond. Kemudian dikali 100% sehingga diperoleh nilai sebesar 2,08% dari keseluruhan pergerakan. Inilah bukti dari pengujian sudut roll robot gestur mode. Dan gambar kelima, pengujian sudut pitch dan gripper robot gestur mode. Pada pengujian pergerakan robot gestur mode gambar 4 dan 5, robot ARM gripper manipulator dapat bergerak sesuai dengan gerakan tangan, baik ke kanan dan ke kiri yang disebut sudut roll, ke atas dan bawah adalah sudut pitch, kemudian membuka capit adalah gripper dengan menekuk jari telunjuk. Pergerakan sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan peneliti. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati perubahan nilai sensor pada gambar nilai sensor MPU dan flex yang terdapat pada gambar 2 tadi, yang kemudian diletakkan pada sarung tangan untuk melakukan kalibrasi dalam menentukan arah gerak robot. Pada gambar 6 ini pengujian robot mode IoT sampai indikator 4 LED. Dan gambar 7 pengujian robot mode IoT sampai indikator 5 LED play dan reset. Jadi sistem robot dikendalikan menggunakan smartphone melalui Blink application.
Pergerakan dilakukan dengan mengatur slider pada masing-masing servo sesuai dengan kebutuhan posisi sudut. Pergerakan dapat disimpan sebanyak 5 kali dengan indikator lampu LED. Button play position digunakan untuk menggerakkan robot secara looping. Sedangkan button reset digunakan untuk menghentikan pergerakan robot yang kemudian ditandai dengan indikator LED yang mati secara keseluruhan. Hasil tadi dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 ini. Poin selanjutnya blok diagram. Kendali yang digunakan kan ada 2 mode, yaitu gestur mode dan IoT mode. Untuk gestur mode, inputannya yaitu MPU 6050. Nah, inputan ini yang akan mengelola data mentah dari masing-masing sensor, di mana MPU ini juga berfungsi untuk meminimalisir error yang dihasilkan. Sedangkan untuk flex sensornya digunakan untuk mendeteksi pergerakan dengan robot tersebut, yang prosesnya dilakukan pada Arduino Mega sebagai microcontrollernya. Dan untuk IoT mode smartphone, di mana smartphone ini yang digunakan untuk mendownload aplikasi Blink Application, di mana Blink Application ini yang akan mengontrol node MCU dengan menggunakan Internet of Things. Nah, node MCU 8266 ini memiliki fungsi sebagai alat supaya dapat terhubung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP/IP yang nanti outputannya berupa motor servo. Motor servo itu terbagi 4, servo base, servo elbow, servo shoulder, servo gripper. Motor servo ini bertugas untuk mengatur kebutuhan posisi sudut dari pergerakan lengan robot. Dan untuk LED lampu yang membuktikan bahwa robot melakukan pergerakan. Poin selanjutnya yaitu fungsi masing-masing komponen. Arduino Mega 2560. Arduino ini adalah board berbasis microcontroller atau rangkaian board elektronik yang bersifat open source, yang dimana dalamnya terdapat komponen utama yaitu chip microcontroller dan perusahaan Atmel dengan jenis AVR. Pada board ini memiliki jumlah pin input dan atau output yang cukup banyak dibandingkan dengan Arduino R3 Uno dan Nano. Terdapat 54 buah digital pin input-output di antara 15 pin PWM, 4 pin UART serial port hardware, dan pin analog input 16 buah. Kelengkapan lain yang ada pada board Arduino Mega jenis 2560 ini adalah terdapat sebuah port USB jack DC power osilator 16 MHz, ECCP header, dan tombol reset. Pada papan Arduino terdapat modul yang dapat memuat kode biner dari komputer ke dalam memori penyimpanan. Ini adalah contoh gambar Arduino Mega bentuk fisiknya. Kemudian node MCU ESP8266.
Node MCU ESP8266 adalah Wi-Fi modul yang memiliki fungsi sebagai alat supaya dapat terhubung dengan Wi-Fi. Dengan koneksi TCP/IP, ESP8266 juga merupakan sebuah chip yang mana di dalamnya sudah termasuk prosesor, penyimpanan memori, dan juga akses ke GPIO. Modul ini memiliki mode Wi-Fi yaitu Station Access Point dan boot. Keduanya membutuhkan daya sekitar 3,3 volt. MPU 6050 sendiri adalah chip dengan 3 aksis accelerometer, sensor percepatan, dan 3 aksis giroskop pengatur keseimbangan, atau dengan kata lain 6 degrees of freedom. Selain itu, MPU 6050 sendiri sudah memiliki digital motion processor yang akan mengolah data mentah dari masing-masing sensor. DMP pada MPU 6050 juga berfungsi minimalisasi error yang dihasilkan. Flex sensor. Flex sensor adalah sensor yang memiliki perubahan resistansi akibat adanya perubahan lekukan pada sensor. Sensor ini memiliki output berupa resistansi. Sensor ini membutuhkan tegangan sebesar plus 5 volt. Agar bisa bekerja, resistansi ini akan diberikan tegangan yang nantinya akan dibaca oleh microcontroller. Sensor ini digunakan mendeteksi pergerakan dari lekukan robot. Microcontroller mengkonversi data menggunakan ADC, analog to digital converter. Oleh karena itu, sensor flex dapat disematkan pada lekukan lengan robot sehingga melakukan pergerakan. Ini contoh gambar dari flex sensor. Untuk servo motor, sistem adalah sistem kontrol umpan balik tertutup. Ini merupakan sistem yang digunakan perangkat motor servo. Perangkat ini merupakan aktuator putar dengan sistem loop tertutup, maka perangkat ini dapat di-setup untuk diatur posisi sudutnya dari proses output motor. Servo motor ini biasanya dapat bergerak dengan batasan sudut tertentu saja dan tidak secara kontinu. Namun pada beberapa kasus atau keperluan lain, servo motor dapat dimodifikasi sehingga mampu bergerak secara kontinu. Ini gambar dari motor servo. Selanjutnya LED, Lag Emitting Dioda, berfungsi untuk pembuktian bahwa robot melakukan pergerakan. Jadi, jika robot melakukan pergerakan pertama, maka LED nomor pertama akan menyala. Jika robot melakukan pergerakan kedua, maka lampu LED yang kedua yang akan menyala. Dan sedangkan untuk tidak melakukan pergerakan sama sekali, maka tidak ada lampu LED yang akan menyala. Untuk Blink Application adalah aplikasi untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol node MCU melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan lain-lain. Aplikasi ini juga digunakan untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan diimplementasikan. Ini contoh halaman antarmuka Blink. Thank you. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.